Jadi bagusnya kuliah bahasa Arab tapi dibarengi dengan tahfiz juga. Ada itu setiap malam-malam tuh di TV Ibu Wahdi suka kali nonton tuh tahfiz anak-anak. Kalau pas habis lama maghrib nggak berani dia duduk di situ, dia omelin. Kuliah habis itu dibarengi dengan tahfiz tuh pertamanya agak kesulitan, Bang. Furkan Plus. Assalamualaikum Furkaners, kembali di podcast Furkan Plus Corner. Dan kali ini kita bakal sharing-sharing dengan dua santri dari Rumah Tahfiz Quran Al Furqan. Dan di depan kita udah ada Fadil dan juga Wahdi. Selamat pagi, siang, dan malam. Selamat pagi ya. Nih pagi, siang, malam nih nggak tahu nih di uploadnya kapan nih. Jadi harus sebut 3-3 ya kan, kita mana tahu ya kan. Gimana kabarnya berdua? Dari Fadil dulu, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Kalau Wadi? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Mungkin ini Furkaners belum pada kenal ya. Jadi kita kenalan dulu dengan dua santri yang di depan Tamlika. Dan kita mulai dari Fadil dulu. Boleh diperkenalkan diri dulu, nama mungkin, terus tempat tinggal, asal, dan seterusnya. Nama saya Fadil, saya dari Riau. Umur saya 20 tahun. Kemudian saya di Banda Aceh ini saya lagi kuliah Kuliah. sekaligus di Pondok Tahfiz Al Furqan ini. Oke. Kalau Wadi silakan. Kenalkan, nama saya Jamil Wahdi, umur 20 tahun dan asal dari Kota Cani. Dan tujuan kesini untuk menghafal Al-Quran. Wih, ini kan dua-dua bisa dibilang dua apa ya? Dua perantau ya. Karena dua-dua dari luar Banda Aceh ya kan. Satu di luar provinsi, satu masih dalam provinsi, cuman di luar Banda Aceh. Ini kan kategorinya puluhan jam ya kalau kita mau ke sana. Sama juga dengan Fadil yang Riau, cukup jauh lah notabene ya kan. Nah, kita main ke Fadil dulu deh. Ini apa sih motivasi awal? Ini kan jauh ya dari Riau lah ya. Terus ngedengar Banda Aceh itu kan memang sih masih satu pulau ya kita ya. Tapi kan jauh nih. Motivasi awalnya terpilih, wah kayaknya pengen ke Banda Aceh deh gitu, merantau gitu. Masuk nggak dalam list Fadil dulu waktu dulu pengen ke Banda Aceh, atau tiba-tiba random aja ke sini? Kalau sebenarnya kalau di list-list gitu nggak ada. Nggak ada, oke. Waktu dulu kan lagi ngapal Quran juga, kan baru. Habis itu kalau kita ngapal Quran ini kan bagusnya kan di dalam juga bahasa Arabnya gitu. Jadi setelah selesai ngapal di sana, ada teman yang bilang ada pembukaan apa nih, Lipia. Mau nggak daftar Lipia? Jadi ada buka cabang di Banda Aceh salah satunya. Jadi pas kata teman tuh mau nggak daftar, udah daftar lah. Dan dia semua yang ngurus tuh waktu itu. Pas dia urus semua, tiba-tiba lulus ya udah. Gitu. Dan ketika pas kesini kan, saya pengen selain kuliah gitu ada juga kegiatan lain. Jadi mau kegiatan itu yang seperti dulu ngapal Quran juga. Jadi bagusnya kuliah bahasa Arab tapi dibarengi dengan tahfiz juga gitu. Oke. Berarti memang apa ya, karena kemauan sendiri juga dan kebetulan aja lulusnya di Banda gitu ya. Kebetulan ya. Oke, berarti memang ke sini. Kalau Wahdi sendiri, ini kan apakah sama ceritanya kayak Fadil gitu? Kita copy paste aja berarti nanti ceritanya. Ya kamu udah tahu. Atau ada cerita beda, karena kan ini dari Kuta Cane ya. Terus tiba-tiba milih ke Banda Aceh untuk ke sini gitu. Gimana awalnya? Sebelumnya Wahdi udah pernah juga ngapal Al-Quran dulu di Medan. Hari itu udah sampai 10 juz. Alhamdulillah. Jadi waktu udah tamat sekolah, jadi Wahdi itu ada tuh nganggur 1 tahun nggak ngapa-ngapain. Ya Wahdi pun bingung itu kan, ini mau ngapain lagi nih, mau kuliah enggak, mau tes tentara juga enggak, gitu kan, apapun nggak ada. Tiba-tiba Wahdi keingat lagi kan, aku udah punya hafalan semalam 10 juz. Jadi sayang kali kalau nggak dilanjutin gitu kan. Kalau satu lagi, kalau kita udah khatam 30 juz, rasa tanggung jawab kita tuh lebih besar lagi untuk melancarnya. Maka dari itu Wahdi itu milihnya ke sini, ke Banda. Soalnya Wahdi pengen juga ke Banda, soalnya nggak pernah sama sekali dari kecil. Oh, nggak pernah sekali. Pas lihat di sosmed,
Pas pula ada di artikel Furkon, aku lihat dari situ geografisnya bagus juga kan, pemandangannya. Oke. Bagus juga. Udahlah, sini aja langsung. Satu lagi yang Wadi suka di sini tuh praktis. Oke, gimana 1 tahun. Oh, 1 tahun. Iya, betul. Jadi pengennya cepet-cepet aja ya. Cepet-cepet aja. Apa gampang bosan ya? Masalahnya itu. Masalahnya itu ya. Masalah terbesar. Karena gampang bosan ya. Dan tadi ada menarik, cek geografis itu memang betulan cek semuanya gitu. Apalagi kan di sini dekat dengan pantai Ulelu ya. Itu memang dicek juga jadi pertimbangan berarti. Temanku kan ada juga pesantren dulu di sini. Oke. Katanya pantai-pantainya bagus gitu. Oh. Wah, dia bukan gara-gara nggak pernah ke sini. Oke. Pengen juga ke sini. Oke. Masa tinggal di Aceh nggak pernah ke kota besarnya. Betul. Karena kan biasa orang kalau ngerantau, biaya hidup lah ada sama macam ini, geografisnya, dekat pantai, pengen ke pantai ya. Oke. Jadi checklistnya lumayan seru. Jadi pertimbangan juga ya, betul juga. Tamlika kayak ntar kalau pengen ngerantau jadi checklist satu-satunya kemana nanti liburan gitu biar tahu ya. Berarti udah sering dong ke Ulelu itu. Wah, hampir setiap minggu. Hampir setiap minggu. Pertanyaan macam apa itu? Berarti hampir setiap hari ke sana. Ke Lampung udah sekali mungkin. Udah sekali ya. Berarti harus main-main ke sana jauh tapi. Soalnya sekarang kan lagi masa belajar. Oh iya, betul. Jangan kebanyakan ini ya, main-main ya. Oke. Targetnya nggak tercapai gimana? Oh iya, betul. Karena kan memang ringkas ya. Jadi targetnya harus selesai. Nah, kalau ini dulu itu pernah nggak sih kan sebelum mulai ngafal gitu, pernah nggak kepikiran sampai sekarang tuh udah sejauh ini ternyata hafalanku, ternyata gara-gara aku ngafal aku bisa main-main ke Banda Aceh. Pernah nggak kepikiran kalau dari Fadil? Nggak ada kepikiran sih Bang. Kita ikuti alurnya aja kan, ngapal-ngapal, rupanya udah selesai di Pekanbaru, sampai sini kuliah di sini, dan ditawarin lagi masuk tahfiz kan, untuk jaga hafalan, ya udah jadian. Berarti awal hafal itu memang niatnya cuma ngafal, memang udah ada target 30 juz atau juz 30 aja dulu? Kalau memang ditargetkan selesai Bang. Mau targetnya selesai. Mau mungkin juga. Oke, kalau dari Wahdi sendiri ini memang hafal awalnya itu mulai dari 30 juz dulu atau langsung mulai dari juz 1 sampai pengen tamatin terus gitu? Pengen sih tamatin. Oh, tamatin terus. Selesai sekarang. Alhamdulillah udah selesai, luar biasa. 30 juz, kebalikan dengan Tamlik ya, juz 30. Dan itu pun kadang belum selesai, ya Allah. Jadi apa sih motivasi awalnya, kan banyak orang bertanya nanti ya. Mungkin di luar sana, hafal 30 juz terus ngapain gitu. Itu kan banyak pertanyaan lah orang-orang di luar sana. Kalau Fadil menghadapi pertanyaan-pertanyaan kayak gitu, apa yang Fadil jawab gitu? Gimana? Berat ya pertanyaannya ya. Karena kan pertanyaan orang kan, hafal 30 juz terus ngapain? Nah, itu kan ada orang yang bertanya kayak gitu kan, random gitu. Ada aja. Pasti ada. Karena kalau di benak orang kan beda-beda. Betul, iya betul. Kalau pandangan kita kan secara agama ya ini yang terpenting gitu. Tapi kalau orang yang mandangnya secara agama betul. Ada beda-beda orang ya perspektifnya. Karena nanti hafal Quran nanti kerja nggak cukup. Terus ada bilang nanti nggak sempat kuliah. Tapi Fadil buktinya kuliah jalan, ya hafalan jalan, ya kan. Nih Wadi juga full kemarin tuh merasa 10 juz nanggung nih. 30 juz jalanin aja. Merasa berat nggak Wahdi pertama kali momen menghafal itu? Ada nggak momen pengen nyerah aja deh? Mungkin pasti ada. Gimana tuh? Pengen keluar itu. Pengen pulang. Pengen pulang. Karena nggak betah itu ya. Pas yang susah-susah gitu kan. Ada yang susah itu. Betul. Kayak rindu itu. Rindu keluarga gitu. Pengen ada momen itu ya. Pas nelpon gitu kan. Sama orang keluarga itu pasti ujian dibilang sama mereka. Tapi pas lewat rintangannya udah mau khatam nih, tinggal 3 juz lagi udah aman gitu kan, udah belum tinggal 3 juz lagi. Aman nih. Berarti ada momen pengen menyerahnya ya secara nggak langsung. Kalau Wadi tadi ada dapat juz susahnya ketika lagi telepon keluarga, pengen pulang gitu. Pengen pulang. Kalau Fadil sendiri kan jauh nih dari keluarga, sangat jauh. Kalau Wadi 24 jam insya Allah bisa nyampe Kota Cane. Ya kan, atau lebih sekarang karena kondisi jalan lagi nggak nentu ya. Nah kalau Fadil sendiri tiket mahal, jalur udara mahal, jalur darat juga bisa 2 hari 2 malam ya.
Iya 3 hari malahan. Itu ada nggak momen pengen nyerahnya, apalagi lagi rantauan sekarang ini? Ada tentunya bang, tapi kita ingat perjuangan orang tua kita kan, kayak kita, kakak kita juga. Oke, biasa karena ingat orang tua ya. Ya, itulah kita jangan gampang nyerah lah gitu. Karena ya kalau nggak ada semangat orang tua juga, ya nggak ada semangat, nggak ada tujuan lagi mungkin ya. Tujuannya udah setengah ya, merasa kalau wah ternyata kemarin ada yang support kita. Nah kalau dari Wahdi sendiri, ini pertama kali memutuskan untuk ke Banda Aceh tuh gimana sih respon keluarga gitu? Pergi ke sini untuk menghafalnya gitu. Iya, untuk menghafal plus kesininya. Gitu. Orang tua kadang merantau, ngapain jauh-jauh kali, kan di Kuta Aceh nih ada gitu. Oh ternyata di dekat-dekat situ, misalnya di Tamiang ada nih yang dekat-dekat, kan gampang. Nih kenapa harus mesti di ujung gitu? Apa respon pertama kali? Wahdi kan semalam tuh habis tamat sekolah, kan nganggur setahun tuh, nggak ngapa-ngapain. Jadi Wahdi itu gimana ya? Udah nakal kali gitu. Oke. Jadi pas tengok lagi kan teman-teman udah pada kuliah semua gitu kan. Ada yang sebagian jadi tentara gitu. Wah, ini mau ngapain gitu kan? Yes. Kuliah nggak mau. Tadi pas ada itu setiap malam-malam tuh kan ada tuh di TV. Ibu Wahdi suka kali nonton tuh Tahfiz anak-anak. Oh iya betul. Kalau pas habis lama grade, Wahdi tuh nggak berani tuh duduk di situ. Langsung diomelin. Oh iya. Kayak itu trauma anak-anak semua orang ya. Iya. Oh nanti kena marah. Makanya habis lama grade makan langsung keluar lagi. Dari situ Wahdi udah bosan lah di kampung, nggak ngapain lagi. Wahdimu kali berpikir lingkungannya aku kurang bagus di sini. Itulah Wahdiar itu cari-cari ada di sosmed gitu kan, emang khusus di Banda. Soalnya di sini semalam ada abang yang kuliah. Makanya di sini untuk menghafal. Kalau dari Fadil sendiri, ini memang ada niat kuliah juga kan? Terus respon orang sekitar Fadil sendiri ketika wah ini harus ke Banda Aceh nih, jauh nih, ya kan? Itu apa sih respon mereka pertama kali? Apakah nggak boleh dan segala macam, terus Fadil harus kasih kasih pengertian dan lain-lain, atau memang betul-betul full 100% ya udah berangkat gitu? Kalau dari orang tua kakak mereka langsung support aja karena kan Fadil di sini tujuannya bahasa Arab ya. Betul. Dan Tahfiz juga. Fadil rencananya ada mau keinginan untuk kuliah di luar negeri juga. Jadi kakak orang tua setuju ya, support ya, support 100% ya. Iya, 100% luar biasa. Karena kalau kita merantau pasti ada sedikit gejolak batin ya di orang tua ya, kayak pengen lepasin anaknya jauh ya kan. Belum lagi dengan kondisi di Banda Aceh atau di Aceh secara khusus kemarin itu lagi bencana ya kan, bikin overthinking ya. Pada Banda Aceh dengan daerah jauh, tapi ya di sini juga kena imbasnya dari beberapa hal kan. Nah, selain dari itu kalau kita ngomongin gimana sehari-hari Fadil sama Wahdi di rumah Tahfiz ini. Kalau Fadil sendiri gimana sih tipe-tipe atau waktu muraja atau ngafalnya tuh gimana? Ada waktu tertentu kah? Memang ada kelasnya kan. Tapi di balik kelas itu apakah ada waktu tertentu sebelum tidur kah harus ngulang lagi atau setelah subuh, atau hanya untuk di kelas aja kayak gitu? Ini ngulang apa nih? Ngulang hafalannya yang di kampus atau di Tahfiznya? Di Tahfiznya. Oh, di Tahfiznya. Biasanya setelah sholat subuh ya. Sholat subuh itu kan ngapal Quran tuh. Iya. Kemudian sampai jam 6:30. Kemudian itu siap-siap ke kampus. Jadi kan ada kuliah juga. Betul. Setelah kuliah tuh, nah di situ kadang kami kalau setelah kuliah tuh kan biasanya jam 11:30 nih. Dari situ sampai sholat zuhur tuh biasanya kalau untuk sekarang kami ke perpustakaan Masjid Raya untuk belajar tuh, tapi itu ngulang pelajaran yang di kampus. Betul. Tapi kalau untuk ngulang-ngulang hafalan ini biasanya di hari Ahad. Hari libur. Mungkin kan sekarang kan lagi fokus untuk menyelesaikan. Setelah zuhur sampai jam 10 malam itu fokus ke Al-Quran lagi. Oh gitu. Ada titik jenuhnya nggak sih? Kan ini hafal yang otomatis ngulang terus ya. Iya, ada nggak merasa, aduh capek, stop dulu kayak gitu, nanti aja dulu kayak gitu, ada nggak? Ada, itu udah pasti. Tapi kalau kita tinggalkan kan nanti selesai semuanya. Betul. Hilang, ya.
Jadi terus ulangi terus lah. Berarti ya emang ada titik ya ampun pengen taruh aja dulu kayak gitu. Cara ngelawannya gimana sih? Kan itu pasti berat ya, apalagi mungkin tadi ada cerita subuh ya, itu kan ngantuk-ngantuk ya, gini-gini kan. Cara ngelawannya gimana itu? Ya itu kalau motivasi saya orang tua lah, perjuangan orang tua sama keluarga yang udah support kita secara baik kan. Nah, kalau dari Wahdi sendiri, ini kan alhamdulillah udah 30 ya. Itu perjuangan dari 1 sampai 30 tuh pasti nggak mudah kan, kita tahu ya. Pasti nggak mudah itu kan. Kita yang 1 juz aja kadang susah. Ini udah 30 nih. Gimana sih perjuangannya, terutama yang waktu di sini? Itu cara ngafalnya dan lain-lainnya biar tetap konsisten plus nggak merasa jenuh, walaupun pasti ada jenuh-jenuhnya. Cara ngerapiin nih, lagi jenuh, lagi capek gitu, biar nggak lupa atau apa gitu. Soal ziyadah ini mudah kalau di sini. Oh, di sini mudah. Oke. Mudah. Soalnya kita ziyadah aja kan. Habis sudah sampai 30 juz, baru mungkin kan. Dari situ yang berat. Oke, apa aja itu? Itulah untuk ngelancarinnya, ngelancarin 1 juz itu udah susah nih. Ya kalau soal ziyadah terus-terusan sampai 30 juz itu mudah, bisa dibilang mudah. Tapi yang untuk susah tuh yang mungkinkannya. Itu yang susah. Cuman target Wahdi di tahun ini selesai 30 juz dan mungkinnya tuh cuma 15 lah, setengah dari Al-Quran tuh. Tapi kata Ustaz Wahdi dulu paling minimal itu 15 juz. Setengah Al-Quran tuh minimal harus lancar gitu. Ya itulah sekarang dikejar. Untuk soal kelelahan, bosan pasti ada lah. Pasti ada ya. Pasti ada. Nggak mungkin nggak, kita kan manusia ya. Pengen juga lihat-lihat pantai kan. Walaupun tiap minggu itu aja kita lihat ya. Walaupun kita lihat orang-orang jual jagung bakar, bakso bakar ya kan, bakso goreng dan lain-lain ya. Nah, kalau dari Fadil sendiri, ini kan kuliah pasti ada tugas. Ya benar. Ya kan, pasti ada tugas. Gimana sih cara nge-manage waktu, tugas kuliah, tugas kelas di sini, hafalan lagi, dan pasti tugas kuliah nggak cuma 1-2 dong. Ya, pasti banyak dong, ya kan. Nah itu gimana sih ke manage waktu, time management dari Fadil sendiri? 1 minggu itulah untuk hafalan, untuk kegiatan di kuliah, tugas dan lain-lainnya. Kalau pertama kalinya ya karena kuliah habis itu dibarengin dengan tahfiz itu pertamanya agak kesulitan, Bang. Karena kita harus menyesuaikan kondisinya lah. Jadi waktu itu dapat waktu kan kosong yang selain tahfiz nih setelah maghrib, setelah kampus menuju zuhur tuh, kemudian setelah selesainya halaqah malam jam 10. Jadi disitulah waktu yang kosong-kosong itulah untuk nyesain tugas, kita mulai pelajaran lagi. Dan sekarang kan lagi masa-masa ujian. Ujian kampus kami. Jadi setelah dari belajar dari kampus, ujian langsung belajar tuh di perpustakaan saya biasanya. Gitu. Sampai sholat zuhur, setelah sholat zuhur baru pulang ke sini, istirahat baru lanjut lagi. Berarti lumayan padat juga ya satu hari ya. Fadil justru sukanya yang kayak gitu, Bang. Daripada kita nggak ada kegiatan kan, bosan gitu. Jadi kalau bisa nanti pun kalau kuliah di tempat lain kan harus ada kegiatan lah gitu, entah itu tahfiz atau mengajar, suka kayak gitulah. Ya itu kan banyak ya tugasnya. Pernah nggak sih keteteran kayak gitu? Tugasnya hampir nggak selesai atau hafalannya juga agak sedikit kacau. Satu kali aja. Pernah waktu itu 1 kali tugas namun sorok ya kawan di Lipian. Teman-teman pada ngumpul nih. Waktu itu Ustadz bilang siapa lagi yang belum ngumpul? Karena diam aja. Jadi setelah hari berikutnya jumpa sama Ustadz itu lagi baru ngumpul. Gitu. Cuma sekali ya. Berarti udah berapa semester sekarang? 2 semester. 2 semester, 21 tahun cuma sekali berarti. Ya. Wah gokil sih. Karena kalau diri sendiri ini baru semester 1 cukup banyak udah ketinggalan padahal nggak ada kelas hafiz ya dan lain-lain. Nah kalau untuk Wahdi ini kan bisa dibilang fokusnya sekarang lagi tahfiz ya. Next plan gimana? Ada yang pengen lanjutin lagi atau pengen ngulang aja nih sampai memang betul-betul selesai lancar gitu 30 juz? Sekarang sekarang bentar lagi tinggal 2 bulan lagi nih di sini mau selesai 1 tahun. Kalau target Wahdi sampai lancarnya itu sampai 15 juz,
wahdi itu langsung keluar. Kalau memang nggak sampai 15 juz, wahdi itu nanti lanjut lagi. Lanjut di tahun depan untuk lancarin lagi. Oke. Itu selesaikan lah yang ke-30 juznya itu mungkin. Nggak sia-sia nanti ke depannya itu biar nggak susah lagi untuk lancarnya. Gitu. Karena ya ada juga yang bilang kalau sedikit aja lupa langsung kacau ya hafalannya gitu. Ngelancarinya yang susah. Ngelancarinya susah. Mudah ya. Mudah ya. Tapi ngelancarinya itu yang susah ya. Soalnya kita sama murojaah, sama dia harus murojaah. Oke. Harus ada target murojaahnya. Satu hari itu berapa juz gitu. Oke. Berarti lebih kalau dari Wadi sendiri lebih susah menghafal atau menjaganya ini? Menjaganya ya. Karena kalau menjaga sampai seumur hidup ya. Iya, benar sekali. Kalau hafal ya udah mungkin setahun kita selesai terus ngulangnya gitu ya. Nah, kalau dari Wadi menjaga hafalan itu seberapa susah sih sebenarnya? Apa gangguan-gangguan yang memang secara nggak langsung tuh ternyata bikin kita tuh bisa nggak lancar lagi, bisa agak gimana gitu. Nah. Ini Wadi. Oh. Kalau Wadi sih yang buat kita susah untuk murojaah tuh gara-gara hafalan kita tuh yang nggak lancar. Oke. Itu yang pertama. Hafalan kita tuh nggak lancar, jadi kita tuh malas hafalan pun nggak lancar nih ini. Jadi kita tuh malas murojaah gitu. Kata Ustaz Wahdi dulu, Wahdi masih ingat tuh. Hafal tuh jangan dipikiri, tapi diulangi. Soalnya sekarang kan banyak tuh orang yang hafal aku kayak ini, dipikiri terus. Oke. Tapi ngajinya cuman tak berapa, cuman 2 lembar satu hari, mana mau lancar. Jadi kita tuh, pas satu hari ini aku harus lancari 2 lembar setengah aja, bisa 2 lembar setengah lagi. 4 hari udah 1 juz. Berarti kalau 2 minggu berarti dapat 3 juz. Ya lancar udah 3 juz kan. Kali-kali terus sampai sekarang 1 tahun udah lancar 30 juz mungkin. Oke. Berarti itu ya ada tips dan triknya masing-masing ya untuk menjaga itu ya. Nah, setelah ini kan pasti ada kegiatannya masing-masing nih. Kalau dari Fadil, dari Wadi tadi juga udah disebutkan. Biar bikin tetap bertahan hingga sekarang. Ini kan pasti di luar sana banyak nih pejuang-pejuang hafiz ya di luar sana ya. Yang lagi menghafal, mungkin lagi struggle dia di 1 juz saja udah susah sekali. Kalau dari Fadil sendiri ada nggak tips yang pengen di-share untuk teman-teman di luar sana yang lagi berjuang atau baru mulai ya gitu dalam hatinya baru mulai kayak gitu. Walaupun mungkin menurut dia udah terlambat nih umurnya udah segini lah segala macam. Ada nggak yang pengen di-share ke kawan-kawan? Sebenarnya kalau untuk terlambat tuh nggak ada yang terlambat untuk Al-Quran. Kemudian kalau untuk motivasi ya banyak sekali motivasi tentang Al-Quran ini. Salah satunya itu kita nanti kan di akhir nanti dikatakan kepada pembaca Al-Quran gitu kan, naiklah dan bacalah dan naiklah gitu. Jadi kedudukan kita di akhir nanti itu sesuai ayat yang kita baca. Sementara amalan-amalan yang lain nggak ada seperti itu. Dan orang tua kita pun nantinya bakal kita berikan mahkota kan. Nah itulah motivasinya tentang akhirat lah. Untuk ngapal itu kan. Kalau kita lagi lelah. Oke. Kalau dari Wadi, ini kan di luar sana pasti ada orang yang untuk ngafal tuh susah. Kayak dia punya short term memories, alias dia menghafal tuh jangka pendek gitu, mengingat sesuatu tuh jangka pendek, ya kan. Nah, biar teman-teman di luar sana tuh punya motivasi lebih kayak gitu, yang punya gejala short term memory atau hafalan dalam kepala dia sendiri, hafal apapun ya, itu dalam kilas pendek semua kayak gitu. Tapi dia tetap pengen gitu ngafal. Ada nggak sih motivasi khusus biar mereka tetap bisa menghafal terus ya mungkin nggak ada excuse lah, nggak ada alasan ternyata hafalan pendek atau memori pendek tuh nggak jadi alasan utama kayak gitu, tetap bisa kayak gitu untuk menghafal Quran. Wadi. Kalau dari Wadi sih itu tergantung motivasi dari dia sendiri sih, apa motivasi yang dia pegang gitu kan biar semangat terus. Tapi kalau soal itu dia tuh nggak sanggup yang ingat jangka panjang itu. Itu kata aku dulu ingat tuh, kata ustadku dulu, kita tuh yang buat kita susah tuh menghafal tuh cuman satu katanya, hati kita tuh udah gelap karena maksiat mungkin kan. Ada hal-hal yang dilarang sama Allah terus kita lakukan, jadi buat hati kita tuh gelap. Sedangkan Al-Quran tuh cahaya. Jadi untuk mengikis kegelapan di hati kita tuh itulah dengan cahaya Al-Quran tuh.
Itulah setiap hari kita baca Al-Quran. Nanti seiring waktu, ketika hati kita udah bersih gitu kan, nanti Al-Quran tuh mudah juga masuk ke dalam diri kita. Itu dia. Oke. Jadi ya apapun itu alasannya, kalau kita pengen belajar tetap ada aja, dimudahkan. Tetap bisa ya. Luar biasa. Oke, luar biasa. Hari ini udah cukup banyak kita ngobrol-ngobrol, dan pastinya bukan cuma tentang hafalan ya, gimana tadi perjuangan kalian menghafal, terus ada struggle ya masing-masing. Fadil jauh dari rumah, Wadi jauh dari rumah sambil kuliah juga ya, terus ada target yang dalam 1 tahun harus selesai dan lain-lainnya. Luar biasa. Saya di umur kalian nggak ada yang apa-apain. Oke. Nah, jadi dari semua obrolan ini ya jadi penyemangat juga buat teman-teman di luar sana ya, bahwa menghafal Al-Quran itu untuk siapa aja biasa, dengan motivasi cukup banyak. Tadi ada alasannya dengan orang tua, dengan akhirat dan lain-lainnya, itu bisa jadi motivasi untuk kamu juga. Nah, artinya perjalanan ini bukan sesuatu yang mustahil, tapi bisa jadi buat kamu satu langkah ya menjadi lebih baik. Itu yang harus kamu ingat selamanya. Nah, jadi buat teman-teman yang ingin belajar dan memperbaiki bacaan, mulai dari menghafal dan ingin merasakan suasana hidup bersama Al-Quran, Rumah Tahfiz Al-Furqan Banda Aceh terbuka untuk kalian. Siapa tahu nih yang berikutnya menyelesaikan 30 juz adalah kamu. Info pendaftaran dan program bisa hubungi nomor di kontak berikut ini, atau langsung cek di media sosial Rumah Tahfiz Al-Furqan Banda Aceh ya. Jangan takut mulai, karena semua penghafal Al-Quran juga pernah di titik baru belajar. Tadi udah kita sharing tuh, baru belajar, gas aja dulu, jangan pernah takut ya. Terima kasih buat dua narasumber kita hari ini ya, Fadil dan juga Wadi, udah sharing-sharing cukup banyak tadi ya. Di off air juga sebenarnya banyak ya. Jadi kalau ditambahin ini sampai 3 jam. Ya. Jadi terima kasih buat semuanya udah sharing, dan terima kasih juga buat tim yang bertugas di belakang kamera. Terima kasih. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Saya Tamlika Muhammad Nasir selaku host hari ini. Mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.